Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu menang atas peperangan hidup. Setuju atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak mau, saudara, hidup kita adalah peperangan. Memang peperangan kita hari-hari ini bukan lagi perang angkat senjata seperti para pendahulu kita. Tapi perang kita melawan kebodohan, melawan kelaparan, melawan kebencian, melawan dendam, keegoisan. Sebab peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi peperangan hidup kita? Maka kita harus menghadapinya dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jangan sampai dalam menghadapi persoalan kita, masalah kita, kita pakai prinsip-prinsip dunia. Lu jual, gua beli, gitu ya. Lu baik, gua baik. Tapi lu jahat, gua jauh lebih jahat. Ini prinsip dunia. Itu sebabnya, saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh, yaitu hamba Tuhan yang bernama Raja Daud dalam menghadapi peperangan demi peperangan dalam hidupnya. Menang atas peperangan hidup. Di ayat yang pertama dikatakan di sana, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ini ceritanya, saudaraku, Daud sedang dalam pengungsian atau pelarian dari kejaran raja sebelumnya yang bernama Saul. Nah, dalam pelarian itu ternyata dia dikejar oleh musuh yang lain. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga. Musuh itu ialah musuh bebuyutan daripada orang Israel, yakni bangsa Filistin. Dan pencarian terhadap Daud ini pencarian yang sangat serius bagi orang Filistin. Karena apa? Karena Daud pernah mempermalukan bangsa Filistin, di mana Daud membunuh panglima besar mereka yang bernama Goliat dan memenggal kepalanya, membawa kepala itu ke istana daripada Raja Saul. Hidup atau mati, Daud harus ditemukan. Karena ini bicara tentang harga diri bagi orang Filistin. Itu sebabnya pasukan mereka kerahkan begitu banyak. Perang kali ini adalah perang besar-besaran. Satu bangsa melawan satu orang. Nah, dalam pelarian itu, saudara, dia tinggal di dekat sebuah kota yang bernama Kehila. Orang Filistin berusaha untuk menguasai Kehila ini. Maka konsekuensi logisnya, ketika Kehila dikuasai, maka suplai makanan dan minuman kepada Daud dan orang-orangnya itu akan berhenti. Secara otomatis mereka akan mati kelaparan. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, di mana nyawanya dan orang-orang di sekitarnya sedang terancam, apa yang dilakukan oleh Daud ini juga sangat perlu untuk kita lakukan. Hidupmu mungkin sedang terancam bersama-sama dengan orang yang kau kasihi, yakni keluargamu, perusahaanmu, bisnis yang engkau jalankan, gerejamu sedang terancam hari-hari ini. Saudara, mari kita belajar daripada kisah seorang Daud ini. Menang atas peperangan hidup. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, di ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan,
apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin itu? Saudara-saudara yang terkasih, ketika kabar buruk itu datang, maka Daud memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, dia datang bertanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai konsultan pribadinya. Dia tidak mau gegabah dan berkata, dulu aku pernah mengalahkan mereka dan aku pernah membunuh panglima mereka. Dulu aku pernah membunuh serigala, singa, dan segala macamnya demi melindungi domba-dombaku. Sekarang aku juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang Filistin itu. Tidak, dia tidak mengandalkan pengalamannya sama sekali. Dia tidak mengandalkan kekuatan, kepintarannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku, dia datang menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Ketika nyawanya terancam, ketika hidupnya diambang kematian, Daud menyadari bahwa dia hanya akan bisa menang dengan kekuatan Allah. Lalu dia datang bertanya kepada Tuhan. Satu perenungan yang sangat indah. Tidakkah hari-hari kita memiliki masalah, ibu bapak? Tidakkah hari-hari kita punya persoalan? Bahkan mungkin sakit penyakit. Sudahkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang bernama Daud ini? Yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Apa maksud Tuhan atas setiap masalah yang sedang kita hadapi? Daud adalah seorang yang mau berkonsultasi dengan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Daud mengingat ajaran daripada nenek moyangnya yang bernama Musa. Shema Elohim wa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu. Daud sangat suka untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Ini juga yang harus kita miliki. Ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, saudaraku, jangan buru-buru andalkan dompetmu, jangan buru-buru andalkan pangkatmu, jangan buru-buru andalkan kenalanmu. Ada kok omku di kantor itu bisa nolong aku. Tenang aja, masih kita bisa bayar kok. Saudara-saudara, tetapi ketika masalah datang, mari kita memilih seperti yang dilakukan oleh Daud. Yaitu kita diam duduk di kaki Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan atas masalahku? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Daud dekat kota Keila memang tidak sendirian. Dia bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau saudara balik Alkitab saudara satu lembar saja di pasal yang ke-22, maka Daud itu bersama-sama dengan 400 orang. Adapun mereka, yakni orang-orang barisan sakit hati dari kerajaan Saul. Dan kemungkinan besar mereka ini sudah pada tua-tua, yang mana tenaganya tidak lagi prima. Lalu berikutnya mereka bukanlah para prajurit perang, tetapi pegawai-pegawai istana, yang kerjanya biasanya di kantor, bukan di lapangan untuk berperang. Dan mereka juga tidak punya peralatan perang pada waktu itu. Jadi orang-orang di sekitar Daud itu tidak bisa sama sekali diandalkan dalam urusan perang. Itu sebabnya mereka berkata, udahlah Daud, jangan so hebat deh. Jangan merasa bisa deh, di sini aja kita udah mau mati. Masa iya kita mau pergi berperang melawan orang Filistin itu? Tetapi ketika suara itu datang, saudaraku, apa yang dilakukan kembali oleh Daud? Ini hebatnya Daud. Dia memiliki keteguhan iman. Sekali lagi saya mengatakan, dia memiliki keteguhan iman. Keteguhan iman inilah yang membuat dia tidak lebih percaya terhadap perkataan manusia dibandingkan perkataan Tuhan. Dia menerima masukan itu. Dia juga berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi perasaan daripada orang-orang di sekitarnya. Daud tidak egois. Itu sebabnya perasaan orang-orang di sekitarnya ini kembali dibawa oleh Daud kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Kata pulalah di situ itu artinya penegasan. Penerjemah Alkitab ini di awal-awal banyak orang Batak, bahkan mungkin sampai sekarang. Jadi aksen pulalah itu diberikan sebagai bentuk penekanan. Saya orang Batak, kalau berkata, kau begitu pula kau samaku, itu artinya kau telah melakukan kesalahan yang fatal. Itu maksudnya. Jadi sebuah penekanan. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Ajaibnya saudaraku, ketika dia datang pertama kali kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia. Dan kali ini juga dia datang bertanya kepada Tuhan.
Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maka saudaraku, Daud semakin percaya bahwa Allah menyertai dia. Inilah yang menjadi modal dia untuk pergi berperang melawan orang Filistin itu. Meskipun saudaraku jumlah mereka tidak sebanding 400 orang melawan berlaksa-laksa atau puluhan ribu bahkan ratusan ribu pasukan yang bersenjata lengkap. Tetapi pada akhirnya di akhir cerita saudara-saudara bahwa Daud bersama dengan orang-orangnya pada akhirnya menang. Karena apa? Karena Daud memiliki keteguhan iman. Dia lebih percaya terhadap perkataan Tuhan dibandingkan perkataan manusia. Saya mengajak saudara untuk senantiasa lebih mempercayai apa yang menjadi perkataan Tuhan atas kita dibandingkan perkataan orang-orang di sekitar kita. Terkadang saudaraku, orang-orang di sekitar kita berusaha melemahkan kita. Lu mau bikin usaha yang baru di musim corona seperti ini? Aduh, mikir deh. Saudaraku, tetap maju, andalkan Tuhan dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Engkau mau menyekolahkan anak ke Singapura, Australia, bahkan mungkin Amerika. Tapi tetanggamu atau keluargamu berkata, ih, gak tahu diri. Kerja cuma tukang tambal ban, mau sekolahkan anak ke luar negeri. Saudaraku, saya hanya mau berkata, bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin, maju terus. Mungkin anakmu bercita-cita tinggi, tapi engkau tidak punya kemampuan untuk mendukungnya. Saya hanya mau katakan, kemampuanmu terbatas, tetapi keterbatasanmu ketika engkau sampaikan kepada Tuhan seperti Daud, maka kemampuan Tuhanlah yang membuat dia mampu untuk meraih apa yang menjadi cita-cita daripada anakmu. Tidakkah Tuhan berkata kepada kita, engkau adalah biji mataku. Lalu untuk apa kita mempercayai perkataan-perkataan orang di sekitar kita yang berusaha melemahkan kita? Daud mendengar suara Tuhan ketika dia datang bertanya kepada Tuhan. Kita juga mendengar suara Tuhan ketika kita datang bertanya kepada Tuhan. Dan suara Tuhan itu sudah terbentang luas di depan mata kita. Di 66 kitab ini, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Inilah suara Tuhan bagi kita. Mau menang atas peperangan hidup kita, maka inilah jawabannya, saudaraku. Kita juga bisa menang atas peperangan hidup kita kalau kita memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mau berkemenangan atas setiap masalah, persoalan, tantangan hidup saudara, maka selidikilah akan firman Tuhan ini. Yang ketiga, ketaatan. Di ayat yang kelima dikatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ini berbicara tentang ketaatan. Meskipun jumlah mereka hanya 400 orang, melawan berlaksa-laksa. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Daud tetap melangkah. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Daud mengambil apa yang menjadi bagiannya, yaitu apa? Taat untuk pergi berperang meskipun jumlah mereka dan peralatan perang mereka tidak memungkinkan. Namun lihat apa hasilnya ketika ketaatan dimiliki oleh Daud. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Wow! Akhirnya saudaraku, kemenangan yang besar menjadi milik daripada Daud dan orang-orang di sekitarnya. Itulah kunci daripada kemenangan. Saya teringat dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Contoh ketaatan yang tiada tara. Sejalan dengan ketaatan yang dimiliki oleh hamba Tuhan yang bernama Daud ini. Ketika itu Yesus hendak menghadapi salib. Maka di bukit Getsemani dia berdoa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena Yesus mengerti bahwa seluruh dosa umat manusia akan ditanggungkan kepadanya. Dosa umat manusia di masa yang lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Dan ini bukan perkara yang mudah. Namun saudaraku, di akhir daripada doanya, Tuhan Yesus berkata, namun bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ketaatan yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya salib itu pun terjadilah. Sehingga engkau dan saya
menjadi terselamatkan. Daud pun demikian. Dia mengalami kemenangan karena dia memiliki ketaatan. Hari-hari ini saudaraku, jadilah orang yang taat. Kalau saudara seorang suami atau istri, taatlah kepada janji nikahmu. Itu kan kesepakatan kalian berdua di hadapan umatnya, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau kita sebagai warga masyarakat, taatlah kepada pemerintah. Kalau kita sebagai seorang pemegang jabatan atau kuasa, taatlah terhadap sumpah dan janjimu kepada masyarakat dan negaramu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang terhormat. Dan yang sungguh luar biasa, di frasa terakhir dikatakan begini, demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Jadi ternyata dalam perang itu saudaraku, yang diselamatkan bukan hanya Daud sendiri dan orang-orang di sekitarnya, tetapi satu kota Kehilah menjadi terselamatkan oleh karena Daud. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, kota, bahkan juga bangsa kita. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, 20 di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilan kita saudaraku untuk menyelamatkan bangsa-bangsa seperti Daud, sebagai alat-alatnya Tuhan untuk memerdekakan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang sakit, mengobati hati mereka yang terluka, menampung, menerima mereka yang tertolak, memberi kepastian bagi mereka yang putus akan harapan. Di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, saya menyerukan kepada saudara untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang membawa kemenangan dalam peperangan-peperangan hidup pribadi bersama, bahkan juga bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.